Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena limpahan nikmatnya pada hari Jumat ini kita masih dikasih kesempatan untuk kemudian bisa sama-sama sholat berjemaah di masjid ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini bangsa Indonesia kembali memperingati hari kemerdekaannya. Semarak menyambutnya telah nampak sejak jauh hari. Spanduk, bendera, umbul-umbul dan baliho-baliho bertuliskan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia menghiasi jalan raya. Semuanya menjadi semarak menyambut hari bersejarah. Kemerdekaan adalah nikmat yang perlu kita jaga. Jangan sampai Allah Ta'ala mencabut kenikmatannya karena kita kufur nikmat yang karena kufur nikmat yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dan segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. Quran surat An-Nahl ayat 112. Kaum muslimin rahimakumullah, menengok peristiwa sejarah Indonesia puluhan tahun yang lalu dalam kalender Hijriah, kita dapatkan pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Agustus 1945, Haji Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Proklamasi kemerdekaan di hari yang paling mulia dan di bulan yang paling mulia. Kemerdekaan adalah cita-cita setiap warga negara dimanapun berada. Perlu kita ingatkan bahwa kemerdekaan dalam Islam tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, kebebasan dari para penjajah negeri, tetapi yang paling penting inti dari sebuah kemerdekaan adalah ketika kita bebas menyembah Allah Ta'ala semata, tidak terjajah oleh kesyirikan, kemaksiatan, kesibukan dunia dan kesia-siaan dalam memaksimalkan waktu yang kita miliki, sehingga waktu yang kita gunakan hanya sedikit untuk Allah Ta'ala atau bahkan melupakannya, waliyauzubillah. Sebab maksud dan tujuan hidup manusia adalah untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan sebutkan beberapa penjajahan dan kemerdekaannya dalam Islam dari berbagai aspek. Pertama, di bidang akidah, adanya penjajahan kesyirikan dan pemikiran sesat sehingga di antara umat terjatuh dalam penyembahan terhadap berhala dan menyekutukan Allah Jalla Jalaluh. Maka perlu kebebasan dan kemerdekaan untuk menyembah Allah Ta'ala semata. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia, kami berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran surat Az-Zumar ayat 3.
Dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka mengambil pelindung selain Allah Ta'ala untuk membantu mereka. Padahal yang diyakini sebagai pelindung itu tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Maka mereka terjajah dengan keyakinan mereka yang seharusnya memerdekakannya untuk menyembah kepada Allah Ta'ala semata tanpa mengambil pelindung selainnya. Kedua, di bidang akhlak, adanya penjajahan terikat dengan hawa nafsu, melakukan sekehendaknya dan seenaknya tanpa melihat aturan-aturan Allah Ta'ala. Tersebarnya kedurhakaan anak kepada orang tua. Juga sebaliknya, banyak orang tua yang tidak menyayangi anak-anak mereka dan bahkan sampai membunuh anak mereka karena khawatir dengan kemiskinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khati'an kabira." Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 31. Begitupun dengan contoh akhlak buruk lainnya, maka perlu kebebasan dan kemerdekaan untuk berakhlak mulia sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, di bidang muamalah dan ekonomi, banyaknya tersebar perjudian, mabuk-mabukan, riba, pencurian, pembunuhan dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Tentang riba, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 130. Maka perlu kebebasan dan kemerdekaan untuk bermuamalah dengan sesuai ajaran Islam agar tidak terjadinya kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang telah mampu mengamalkan agama ini dengan semaksimal mungkin, itulah orang yang merdeka. Itulah orang merdeka yang hakiki. Demikianlah kebebasan sebenarnya, tanpa ada penjajahan dari setan dan hawa nafsu. Demikian khutbah pertama kami. Semoga Allah memberikan kita semua kemerdekaan yang hakiki, sebenar-benarnya kemerdekaan dalam menjalani kehidupan dunia menuju alam dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tashkurun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.